Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita lanjutkan ya pembahasan kita di kuliah forensik digital ini. Nah, kita akan membahas mengenai imaging ya. Jadi proses imaging atau akuisisi data ini sangat penting di dalam proses forensik karena ini merupakan collection atau pengumpulan barang bukti. Bagaimana pengumpulan barang bukti yang aman agar tidak merubah metadata di dalamnya, maka kita harus melakukan imaging. Nah, terdapat beberapa tool-tool yang umum digunakan ya, yang dari open source maupun sampai yang berbayar. Kalau yang dari open source ini ada beberapa ya, diantaranya adalah Linux, bisa Linux Ubuntu atau Klinux, kemudian FTK Manager, kemudian ada juga Oxygen ya, Oxygen, lalu dari yang berbayar yaitu Wondershare ya teman-teman. Dalam beberapa penelitian ini Oxygen itu lebih baik hasil recovery-nya daripada Wondershare ya, untuk penemuan ulang data-data yang ada di dalam perangkat mobile. Itu kalau merupakan itu adalah pengumpulan barang bukti yang tidak menggunakan imaging ya, kalau Oxygen ini ya, dan Wondershare tidak menggunakan imaging. Tapi kalau di sini yang kita maksudkan akuisisi data ini adalah menggunakan imaging, karena kalau kita sembarang mengcopy data, maka bisa berpotensi adanya perubahan metadata di dalam barang buktinya. Kalau terjadi perubahan metadata di dalam barang buktinya, maka itu akan mengurangi validitas atau dianggap kurang valid sebagai barang bukti di persidangan. Nah, maka akan percuma jika itu digunakan oleh saksi ahli, karena senjata daripada saksi ahli dalam suatu persidangan untuk mengungkap suatu kasus, suatu motif kasus, itu sangat ditentukan oleh keabsahan dari barang bukti. Apalagi kalau barang bukti itu adalah barang bukti digital, maka harus tidak boleh ada perubahan-perubahan dari data aslinya ketika data itu dikumpulkan atau ketika dilakukan sidak terhadap barang bukti ya. Tidak boleh ada yang berubah, teman-teman. Karena nanti dalam persidangan itu pasti saksi ahli dari penuntut juga akan berperang dengan pihak yang dituntut, teman-teman. Jadi pihak yang diduga bersalah ini juga punya saksi ahli untuk memuluskan asas praduga tak bersalah, sedangkan dari pihak penuntut juga menggunakan saksi ahli untuk mengungkap bukti-bukti. Nah, bukti itu kalau misalkan cacat ya, misalkan sudah berubah atau diperoleh tanpa menggunakan imaging akuisisi, maka itu sangat rawan untuk rusak ya teman-teman ya, karena itu adalah barang bukti digital ya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimanakah imaging di dalam forensik digital menggunakan beberapa tools yang bisa dikatakan tools yang gratis, teman-teman. Nah, imaging atau akuisisi ya, dalam contoh ini kita menggunakan media penyimpanan flash drive ya. Dan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita menggunakan Kali Linux dari USB drive yang bootable. Jadi flash disk yang sudah diisi OS open source Kali Linux yang bootable. Karena di dalamnya nanti ada modul untuk memanggil fungsi dd ya, sebagai perintah untuk mengakuisisi. Kemudian akuisisi menggunakan software FTK Imager pada Windows, yaitu ditambah pula dengan BitBlocker, dan juga media penyimpanan yaitu berupa flash disk yang akan diakuisisi atau diimagingkan, akan dibuat image-nya, teman-teman. Nah, ini yang pertama, akuisisi menggunakan DD dengan tools DC3DD pada Kali Linux. Nah, kalau kita menghubungkan USB drive bootable dari Kali Linux ke dalam port USB laptop, maka ketika booting menggunakan Kali Linux akan muncul ya tampilan seperti ini. Kemudian kalau kita menghubungkan, kalau kita mencolokkan begitu suatu flash disk yang akan kita akuisisi, maka akan muncul ini ya, notifikasi bahwa ada flash disk yang terhubung. Nah, ini. Jadi ini flash disk dari media yang akan diakuisisi ya. Kemudian kalau kita ketikkan perintah ini ya, printl, ini akan memunculkan daftar media penyimpanan yang ada pada laptop tadi. Kemudian akan muncul list media penyimpanan baik secara physical storage maupun logical storage.
Kemudian pada gambar ini kita mengetikkan fdisk -l ya. Ini ada informasi yang muncul yaitu suatu drive disk dengan pad dev SDA sebesar 465,8 GB. Ini adalah physical storage yang menjadi hard disk utama di dalam laptop tadi. Nah, ini media tersebut tergolong physical storage ya. Lalu ada drive lain juga ya pada pad ini dev SDB yang berukuran 8 GB. Ini merupakan thumb drive yang bootable atau dari Linux-nya ya teman-teman. Nah, ini SDB ini mungkin B-nya bootable ya teman-teman ya. Disk label DOS ya. Nah, ini SDB ini bootable. Kemudian setelah kita tadi mengetikkan fdisk -l, lalu kalau kita scroll lebih ke bawah akan muncul informasi media penyimpanan yang akan diakuisisi. Nah, karena kita menggunakan flash drive yang sama juga berukuran 8 GB, maka muncul juga di sini suatu flash disk yang sudah terhubung ke tadi ya. Flash disk itu yang akan kita akuisisi ya. Nah, itu pada ini ya, pad dev SDC. Ini sebesar 7,5 GB dengan file system FAT32. Ya, kurang lebih 8 GB lah. Ini yang akan diakuisisi. Kemudian untuk perintah memulai akuisisi, kita bisa mengetikkan format perintah seperti ini ya. DC3DD IF ini sumber yang akan diakuisisi pada pad dev, kemudian nama sumber yang akan diakuisisi, lalu off sama dengan lokasi hasil akuisisi /nm file dd-md5, ada file md5-nya. Ya, contohnya seperti ini ya, kita ketikkan DC3DD if ini dev SDC ya, asal suatu objek yang akan diakuisisi yaitu drive SDC tadi ya, flash disk yang di drive di pad SDC tadi. Kemudian of media root ini ya, of media root ini lokasi hasil akuisisinya ya, sampai sekian. Kemudian home di goals ini nama usernya. Kemudian ini ya, nama filenya adalah bb-01 main.kl dd hashingnya dengan md5 teman-teman. Nah, kemudian ini muncul informasi startingnya ya, starting proses imagingnya dari tanggal berapa, pukul berapa. Kemudian compiled optionnya ini ya, command line-nya, devices-nya teruji, kemudian sector size juga. Lalu di sini ada proses imagingnya, berapa persen data yang sudah tercopy teman-teman. Nah, kemudian jika proses berhasil, maka akan tampil informasi hasil proses akuisisi dan juga termasuk terbentuknya hash pada hasil akuisisi. Dan yang paling penting adalah ini ya, untuk menunjukkan dia sudah selesai melakukan akuisisi itu adalah DC3DD completed ini pada waktu ini ya. Berarti ini sudah selesai teman-teman, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya ada hashing MD5-nya ya teman-teman tadi ya. Kemudian 0 batch sector ini menentukan bahwa tidak ada batch sector. Kalau ada batch sector berarti flash disk yang diakuisisi itu ada yang tidak terbaca karena batch sector ya. Ini tidak ada batch sector. Nah, kemudian dari sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini hasil akuisisinya seperti ini ya. Ini disimpan di tadi lokasinya yang ini home di goals ya, di nama usernya di goals ini, nama filenya. Kemudian nah ini di MD5 ini supaya apa? Supaya tersandi ya teman-teman ya. Image-nya tersandi, nanti dibuka dengan membuka kunci hashingnya MD5. Kemudian ini akuisisi menggunakan FTK Imager ya pada OS Windows. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menginstal dulu software Write Blocker ya. Lalu kita klik kanan pada property lalu pada hasil installnya ada shortcut, kita klik kanan ya pada shortcut aplikasi Write Blocker-nya. Lalu kita setelah klik kanan kita centang run compatibility mode ya. Seperti ini, nanti akan muncul seperti ini, compatibility. Nah, pada saat compatibility kita pilih menjadi Windows 10 ya, kalau kita di zaman Windows 10, kalau dulu di Windows Vista ya. Lalu kita centang run this program as an administrator ya.
lalu apply oke. Nah, selanjutnya ketika kita menjalankan aplikasi Write Blocker, sebelum kita menghubungkan atau mencolokkan media penyimpanan yang akan diakuisisi, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini current USB Write Block status ini disable ya, ini masih belum terhubung ya teman-teman. Kemudian kalau kita mengaktifkan Write Blocker dengan memilih USB Write Block Enable, ini bisa dilakukan pada ini ya, pada ini radio button ini ya, pilihan ini. Lalu setelah kita pilih ini, kita pilih apply, maka nanti akan memunculkan ini ya responnya ya, your computer has been successfully updated, dan ini akan menjadi enable, USB Write Block-nya enable seperti ini ya. Maka ini aplikasi Write Blocker-nya telah aktif ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan imaging dengan aplikasi FTK Manager Write Blocker. Nah, kemudian kalau kita sudah lalu kita colokkan ya, atau kita masukkan media penyimpanan yang akan kita akuisisi. Nah, tentunya kita mengaktifkan dulu atau kita membuka dulu Write Block ya, Write Block-nya, lalu kita colokkan. Sorry, tadi Write Block-nya sudah aktif. Kemudian kita buka dulu ya jendela aplikasi FTK Imager-nya, lalu kita lalu kita bisa mencari mana yang kita colokkan ya, flash drive yang kita hubungkan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada menu, pada menu file ada submenu create this image ya. Nah, ini proses pembuatan imagingnya. Kita pilih create this image, nah, lalu kita pilih physical drive, karena kita akan melakukan akuisisi physical drive ya, beserta struktur file yang ada pada media penyimpanan ya. Kita pilih physical drive. Nah, setelah itu kita pilih drive mana yang akan diakuisisi ya. Kalau kita ingin mengakuisisi tadi yang drive SDC dengan ukuran 8 GB, maka kita bisa mengindikasikan atau istilahnya mengenali mana yang akan kita akuisisi itu dari ukurannya, dari ukuran drive-nya ya. Nah, kita bisa menjadikan ukuran media penyimpanan sebagai acuan yang akan diakuisisi teman-teman. Physical drive 1 ya ini. Nah, tentu saja karena di sini tidak menggunakan bootable disk ya, maka disk hanya satu-satunya yang dicolokkan itulah yang akan diakuisisi teman-teman. Kemudian kita memilih destination image type atau ekstensi file hasil akuisisi ya. Kita mau pilih RAW, SMART, AFF atau yang lainnya. Kemudian kita berikan informasi. Ya untuk evidence yang akan atau hasil akuisisinya, kita berikan informasi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita memilih image destination atau tujuan lokasi penyimpanan image ya. Nah, jadi penyimpanan hasil akuisisi beserta nama file dan ekstensinya, kita harus mengusahakan space hard disk yang akan kita gunakan untuk menyimpan itu harus lebih besar ya dari ukuran disk image-nya atau hasil imaging-nya ya teman-teman ya. Nah, kemudian pada opsi image ya, fragment size-nya kita isi dengan 0 agar filenya tidak terpecah ya, tidak tersplit begitu. Nah, misalkan kita mengisi 1024, maka nanti atau hasil akuisisi atau imagingnya itu akan berjumlah sebanyak 8 GB dibagi 1024 atau 8000 MB dibagi dengan 1024 ya, atau 8 ya. Ya.
karena ukuran media penyimpanan yang diakuisisi sebesar 8 GB. 8 GB itu adalah 1024 MB dikali 8 ya. Nanti kalau kita setel ini 1024 berarti 8000 MB dibagi dengan 1024 ya. Ada berjumlah 8 partisi atau 8 chunk ya teman-teman ya. Destination tujuan lokasi, penyimpanan hasil akuisisi beserta nama file dan ekstensinya. Nama filenya kita samakan dengan yang tadi. Kemudian setelah ini akan muncul jendela untuk mengkonfirmasi dari proses sebelumnya, yaitu sumber yang akan dijadikan image dan tujuan file image-nya ya. Ini untuk mengkonfirmasi apakah yakin ya betul ini image source-nya, kemudian image destination yang akan menjadi hasil dari akuisisinya betul apa enggak. Kemudian jika kita sudah yakin, kita klik start-nya. Nah, prosesnya akan seperti ini ya, memakan waktu ya. Creating image, kemudian verifying. Nah, setelah di verify successfully, maka hasil proses pembuatan image ini telah selesai, telah sempurna ya, dan akan menghasilkan informasi seperti nama file dan juga hasil verifikasi berupa hash file ya. Ya, kalau di Kali Linux tadi tidak usah menggunakan software tambahan, langsung menggunakan DD ya, hasilnya sama ya, seperti ini ya. Hasilnya 4B79. Nah, kemudian untuk memverifikasi hash dari hasil akuisisi dari kedua tools, maka kita bisa memverifikasi hash dari hasil file akuisisi oleh DC3DD dari Kali Linux dan juga hasil akuisisi dari FTK Imager Red Blocker. Nah, misalkan ini kita menggunakan verifikasi hashingnya ya, kita menggunakan terminal pada Linux ya. Nah, ini misalkan kita menggunakan terminal pada Linux, kita mengetikkan ini md5sum dari file hasil akuisisi yang tadi menggunakan DC3DD, kemudian ini file hasil akuisisi yang menggunakan FTK Imager atau Windows Red Blocker ya teman-teman ya. Nah, setelah ini disumkan, di-end-kan, ini seperti ini. Sama ya, sama. Hasil verifikasi hash kedua file hasil akuisisi itu terlihat sama ya, kode hashingnya sama teman-teman. Berarti tidak ada perubahan metadata ya kalau sama ya teman-teman ya, sehingga barang bukti ini apabila tidak ada perubahan metadata maka dapat menjadi barang bukti yang menguatkan dalam persidangan atau dapat menjadi senjata dari saksi ahli ketika memberikan kesaksiannya. Nah, mengapa sampai seperti ini teman-teman menggunakan metode-metode imaging, tidak asal ngopi ya, karena tadi dalam persidangan itu kita melakukan cyber ya, dari pihak yang menuntut itu harus membuktikan apa saja motif-motif atau bukti-bukti kejahatan dari pihak yang dituntut. Nah, pihak yang dituntut juga memiliki saksi ahli untuk membatalkan kesaksian atau membatalkan informasi dari barang bukti. Misalkan bisa mencari celah-celahnya dari barang bukti yang menuntut. Misalkan si penuntut ini menyampaikan barang bukti, tapi yang dituntut memiliki saksi ahli bisa membuktikan barang bukti dari penuntut itu sudah cacat, sudah misalkan hashingnya rusak atau tadi tidak sama hashingnya atau mungkin metadatanya sudah berbeda, itu maka validitas sebagai barang buktinya diragukan, karena kalau ada perubahan, indikasi perubahan di hashingnya atau metadatanya, berarti data itu tidak asli, sudah dimanipulasi. Nah, kalau sudah dimanipulasi, walaupun pihak penuntut itu sebenarnya benar ya, tapi itu kondisi berubahnya metadata itu sudah menyulitkan orang untuk percaya. Ini yang benar yang mana nanti? Karena barang buktinya sepertinya sudah pernah diacak-acak ya istilahnya. Baik teman-teman, mungkin demikian ya salah satu proses dari forensik digital, yaitu akuisisi. Teman-teman jangan lupa tetap mengerjakan tugas yang saya berikan kemarin ya. Silahkan Anda mengambil beberapa kasus-kasus ya,
yang berhubungan dengan forensik digital ya. Kemudian Anda kerjakan sesuai dengan batas waktu maksimalnya, teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, teman-teman.